Pria itu baru saja bermain game saat dia memberitahu pacarnya, Anel. Dia hanya ingin merasakan sensasi aneh dari benturan api dan es, tapi kemudian mulut pacarnya tiba-tiba robek sampai ke telinga. Jeritan mengerikannya menembus headset terdengar oleh pria yang masih sibuk menghancurkan tower. Namun bukannya panik, dia dengan tenang menghancurkan kristal musuh. Lalu, mengandalkan ingatannya, dia membuka pintu yang sedang digedor oleh tetangganya yang cantik. Dia bilang wanita itu boleh masuk dan bersembunyi, tapi dengan syarat harus menutup matanya terlebih dahulu. Wanita itu menuruti, seolah memberi isyarat bahwa selama dia bisa masuk, pria itu boleh melakukan apa saja padanya. Rasanya lebih seperti kesepakatan gelap daripada sebuah permohonan. Detik berikutnya, pria itu mengayunkan pisau dapur dan memenggal kepalanya tanpa ragu-ragu. Sebuah pemberitahuan sistem muncul, potensi zombie dieliminasi, poin didapatkan. Nama pria itu adalah Lin Fan, seorang desainer interior biasa yang tinggal sendirian. 1 jam yang lalu, dia dengan baik hati menolong tetangga yang putus asa, tapi wanita itu tiba-tiba bermutasi dan menggigitnya sampai mati. Di saat kematiannya, dia entah bagaimana terhubung dengan sistem bertahan hidup di tengah kiamat zombie. Koneksi itu memutar balik waktu, membawanya kembali 1 jam sebelum kematiannya. Lin Fan menggunakan poin yang baru didapatnya untuk kekuatan, merasakan kekuatannya melonjak dalam hitungan detik. Sementara itu, mayat tanpa kepala dari tetangga cantik itu telah menarik zombie lain ke tempat kejadian. Saat Lin Fan membuka pintu, zombie itu akhirnya menyadarinya. Kepalanya yang bengkok berputar, mata busuknya mengunci padanya. Beberapa detik kemudian, makhluk itu mengeluarkan raungan serak dan menerkam daging segar di hadapannya. Lin Fan menyerang lagi, 1 ayunan bersih dan kepala zombie itu menggelinding. Sistem memunculkan pesan lain, zombie terbunuh, poin didapatkan. Menatap mayat tetangganya yang setengah utuh, Lin Fan sadar lebih banyak zombie akan datang. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi di balik pintu dan menyergap mereka. 1 jam kemudian, lorong itu dipenuhi tumpukan mayat. Poinnya meroket. Setelah itu dia mencari mayat tetangganya, tapi tidak bisa ditemukan dimanapun. Tunggu, jangan-jangan dia sudah dimakan. Ini masalah. Ini menjijikkan. Mereka akan mulai membusuk sebentar lagi. Lorong ini milik umum, sebaiknya aku bersihkan kekacauan ini. Dia mengambil tali dan mengikat semua mayat menjadi satu, tepat saat dia akan menyeretnya ke tumpukan sampah. Lampu langit-langit mulai berkedip dengan suara mendengung yang keras. Lalu di sudut, sebuah bayangan muncul, seorang pria di kursi roda perlahan-lahan maju. Itu adalah seorang pecandu parubaya yang pernah tersetrum saat mencuri kabel. Dia selamat hanya dengan kehilangan kedua kakinya. Melihat Lin Fan hidup, pria itu mengeluarkan raungan buas dan menerkam daging segar itu. Lin Fan dengan tenang mengayunkan pisaunya lagi, 1 pemenggalan yang bersih. Paman Zhang, bukankah kau tinggal di lantai 2? Bagaimana kau bisa sampai ke lantai 7? Datang jauh-jauh ke sini untuk meminjamkanku kursi rodamu. Waktu yang tepat. Aku baru saja bertanya-tanya bagaimana cara membawa mayat-mayat ini ke bawah. Kau baik sekali, Paman Zhang. Jangan khawatir, akan kukembalikan setelah selesai. Dengan itu, Lin Fan membuang semua mayat ke tempat sampah di lantai bawah. Lin Fan masih tidak bisa mempercayainya. Dunia benar-benar telah berakhir. Untuk bertahan hidup, dia harus mengumpulkan persediaan, tapi kemudian dia bertanya-tanya, apakah benda-benda ini terhitung sampah atau barang daur ulang? Tinggal sendirian, benar-benar menyebalkan. Tidak ada teman bicara. Tidak ada yang menjawab pertanyaan bodohnya. Saat itu, putra pecandu narkoba dari tempat Paman Jo di lantai 2 melambai padanya. Pria botak itu pernah menindas Lin Fan sebelumnya. Dia pernah mencuri sepedanya, dan polisi harus turun tangan. Meskipun dia mengembalikan sepedanya, keesokan harinya, dia tetap memukuli Lin Fan karenanya. Lin Fan menatapnya dengan dingin. Apa maumu? Pria botak itu membeku. Si bodoh ini benar-benar berbicara dengan keras. Apa dia tidak takut menarik perhatian zombie? Lalu dia menyeringai. Orang bodoh mudah dimanfaatkan. Lagi pula aku kelaparan. Dia bisa mengerjakan tugas untukku. Dia menulis di secari kertas. Cari makanan dan air. Bawa ke depan pintuku. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Kenapa aku harus? Aku tidak mau pergi. Bibir pria botak itu bergetar karena marah. Dasar engkau brengsek kecil, gumamnya pelan. Lalu dia menulis lagi, lakukan seperti yang kukatakan dan aku akan membiarkanmu tinggal bersamaku. Jika saatnya tiba, aku akan membawamu ke markas rahasia. Lin Fan tetap tenang, masih tidak mau pergi. Ekspresi pria itu menjadi gelap, amarahnya meluap. Baiklah, pikirnya, jika kau ingin mati, aku akan membantumu. Kau yang memintanya, teriaknya sambil melemparkan beberapa piringan logam ke arah pintu Lin Fan. Piringan itu menghantam lantai, berbunyi nyaring, klontang, klontang, klontang. Beberapa saat kemudian, lorong itu dipenuhi geraman saat beberapa zombie menyerbu ke arah Lin. Menyaksikan dari lantai 2, pria botak itu tertawa histeris. Tidak begitu hebat sekarang. Kemana perginya sikapmu tadi? Bahkan tidak bisa menggerakkan kakimu lagi. Detik berikutnya, Lin Fan mengayunkan pisau dapurnya, memotong 2 kepala zombie dalam 1 gerakan bersih. Sistem langsung berbunyi, 2 pembunuhan, 2 poin didapatkan.
Tawa pria botak itu berhenti seketika. Sialan, orang ini ternyata kuat. Dia menggeram, baiklah, kau punya sedikit keahlian. Tapi terus kenapa? Masih ada satu zombie lagi yang tersisa. Terlalu lambat untuk bereaksi sekarang, siapapun yang menentangku pantas mati. Lin Fan mengangkat zombie terakhir ke bahunya, bukan karena dia tidak bisa membunuhnya, tetapi karena dia memilih untuk tidak melakukannya. Lalu dengan satu lemparan tenang, dia melemparkannya ke lantai atas, sebuah kiriman spesial untuk si pria botak. Pria itu menangkapnya karena refleks, tertegun pada kebodohannya sendiri. Kenapa juga aku menangkapnya? Saat jeritan bergema di seluruh gedung, Lin Fan melambai dengan santai. Kalau kau punya pertanyaan, tanyakan saja padanya. Setidaknya engkau tidak akan sendirian sepertiku. Segera, Lin Fan tiba di sebuah supermarket terdekat. Begitu dia masuk, dia dengan mudah mengalahkan beberapa zombie yang bersembunyi. Setelah mengumpulkan persediaan, karena kebiasaan dia berjalan ke kasir dan berhadapan dengan kasir zombie. Ini seharusnya cukup untuk sementara waktu. Aku bahkan membeli beberapa benih. Setelah aku menemukan tempat aman untuk menanamnya, aku bisa hidup dari hasil bumi. Meskipun pisau ini sudah hampir rusak. Saat dia berpikir untuk mencari senjata baru, sebuah bus yang melaju kencang tiba-tiba menderu ke arahnya dari ujung jalan. Mesin yang berisik menarik gerombolan besar zombie dalam hitungan detik. Lampu depan yang menyilaukan memicu kenangan masa kecilnya yang tragis. Ketika Lin Fan masih kecil, ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ayahnya, yang putus asa ingin bersama kekasihnya, berencana untuk meninggalkannya. Tapi tangisan Lin Fan membuat wanita itu, yang disebutnya Bibi, kehilangan kesabaran karena jijik. Wanita itu merebut kemudi dari ayah Lin Fan sambil berteriak bahwa dia akan menghentikan bus untuk memberinya pelajaran. Kendaraan itu menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Lin Fan masih terjebak dalam ingatan kelam itu ketika suara kasar sopir bus menyadarkannya. Hei, bocah, mau tumpangan? Sayang sekali. Aku tidak akan mengangkutmu. Tetap di sini dan biarkan zombie merobek isi perutmu. Seorang anak laki-laki berkacamata di dekatnya memprotes dengan lembut, kita tidak bisa meninggalkannya. Zombie yang kita pancing mungkin akan membunuhnya. Guru bilang kita harus menolong. Sebelum dia selesai, sopir itu menggorok lehernya dan meludah. Guru, persetan dengan gurumu. Ini kiamat. Aku melakukan apa yang kuinginkan. Kalian kutu buku berkacamata pikir bisa menceramahiku. Dia mencibir, aku sudah benci kalian anak-anak pintar selamanya. Kalian hanya anjing penjilat guru. Tanpa guru sebagai tamengmu, kalian hanyalah mangsa. Karena engkau penuh belas kasihan, aku akan berbaik hati, mengirimmu ke bawah sana untuk menemaninya. Dia mendorong anak itu dari bus dan melaju pergi. Bahkan saat pergi, dia melirik dengan gugup ke kaca spion. Si bodoh itu membawa pisau dapur, jangan bilang dia benar-benar berencana melawan gerombolan itu sendirian. Dasar bodoh. Lin Fan akhirnya tersadar dari lamunannya, bergumam pelan, aku tidak akan mati. Ibu dan aku sudah berjanji. Aku akan menjadi pria pemberani, baik hati, dan cerdas, seperti yang selalu diyakininya. Dengan itu, dia melemparkan pisau dapurnya lurus ke arah ban bus. Didorong oleh status kekuatannya yang luar biasa, bilahnya menembus jauh ke dalam karet. Bus itu kehilangan keseimbangan, menabrak rambu jalan, dan terbalik. Sopir sombong itu sekarang berteriak seperti anjing sekarat. Aku minta maaf. Aku salah. Tolong bantu aku. Lin Fan meliriknya dengan dingin. Kau tidak menyesali perbuatanmu. Kau hanya takut karena akhirnya engkau tahu akan mati. Dia tersenyum tipis. Baiklah, teman-temanmu ada di sini. Aku akan membiarkanmu bernostalgia. Pria itu membeku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak punya teman. Tunggu, kembalilah. Selamatkan aku. Lalu anak laki-laki yang lehernya telah dia gorok muncul di depan bus bersama gerombolan zombie yang mengejarnya, mencabik-cabiknya tanpa ampun. Saat ini, status kekuatan Lin Fan telah mencapai 35 poin yang menakjubkan. Saat dia melewati kompleks apartemen terdekat, suara seorang wanita memanggil dari atas, seorang ibu dan anaknya yang yatim, Hei anak muda, bagaimana engkau bisa melewati semua zombie di persimpangan itu? Tidak, lupakan itu. Saat ini, yang penting adalah, Lin Fan tidak berencana untuk berhenti, tetapi ketika dia melihat gadis kecil yang kelaparan di sampingnya, dia tidak tega mengabaikan mereka. Dia berjalan ke pintu dan mendapati wanita itu berlutut, Nak, aku tahu ini permintaan yang berat, tapi tolong bagilah sedikit makanan dengan kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Suamiku sudah meninggal. Aku tidak punya cara lain. Aku tidak butuh banyak, cukup untuk putriku. Lin Fan memberinya 2 buah labu dan sebuah labu musim dingin. Ini, ambillah. Wanita itu terkejut. Apakah uang masih berarti sekarang? Namun, dia menerimanya. Lalu mata Lin Fan menangkap replika senjata yang tergantung di dinding. Wanita itu mengeluarkan pedang itu. Suamiku suka game. Dia membeli ini sebagai properti. Jika engkau menginginkannya, ambillah. Di luar sana berbahaya. Kau bisa menggunakan sesuatu untuk membela diri. Lin Fan berkata dia merasa tidak enak mengambilnya, tapi dia tidak bisa meletakkannya. Ambillah, desaknya. Aku dan putriku tidak membutuhkannya. Kau lebih membutuhkannya.
Lin Fan melambaikan tangan dengan sopan. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengambilnya secara gratis. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Gadis kecil itu menganggapnya aneh, tetapi ibunya berbisik. Mungkin kitalah yang rusak. Lin Fan memeriksa senjata properti itu dengan perasaan senang. Aku pernah melihat Frostmourne ini di internet sebelumnya. Aku menginginkannya. Akan terasa hebat menebas zombie. Pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba jatuh dari atas dan mendarat di kakinya. Tubuhnya penuh dengan memar, bercak biru dan ungu terlihat jelas di kulitnya yang utuh. Di balkon lantai 5, seorang pria gemuk memperhatikan dengan kesal, wajahnya penuh dengan goresan. Sayang sekali, kapan ya aku akan menemukan mangsa seperti itu lagi? Dari bawah, Lin Fan bisa tahu wanita itu telah mengalami penyiksaan yang mengerikan. Keputusasaan, kemarahan, dan ketidakberdayaan di matanya sama seperti tatapan ibunya saat meninggalkan ayahnya. Dia memutuskan untuk mencari keadilan untuknya dan menghadapi pria gemuk itu. Kenapa dia melakukan ini? Pria itu membeku. Dia tidak menyangka ada orang di jalan, lalu dia mengumpat. Siapa engkau? Kau tidak tinggal di sini, kan? Gedung ini adalah wilayahku. Aku melakukan apapun yang kuinginkan dengan para wanita di dalamnya. Apa urusanmu? Lin Fan tahu dia harus bertindak. Lagi pula, ibu dan anak yang memberinya Frostmourne juga tinggal di gedung ini. Dia mengangkat mayat itu, menghitung lantai, dan memastikan pria gemuk itu ada di lantai 5. Pria gemuk itu mengira Lin Fan datang untuk mencari barang-barang. Apa? Datang untuk mengambil mayat ini untuk bersenang-senang. Sayang sekali, mayat tidak bisa berontak, bahkan boneka tiup lebih baik. Dia menyeringai, dagunya terangkat. Pergi dari sini sebelum aku marah atau akan kutunjukkan padamu seperti apa rasa sakit yang sebenarnya. Sambil mengumpat, dia kembali bersandar di sofa dan membuka bir. Mungkin nanti aku akan mencari mainan baru di gedung ini. Di kiamat ini, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Rasanya hebat sekali menjadi raja. Lalu tok-tok, ada orang di pintu. Pria gemuk itu melompat, mengambil tongkat kayu, dan mengintip dari lubang intip. Siapa yang mengetuk? Jangan-jangan itu zombie. Sialan. Jika lorong penuh dengan mereka, bagaimana caraku menemukan mainan baru? Tapi apa yang dia lihat dari lubang intip membuatnya membeku. Itu adalah wanita yang baru saja dia siksa sampai mati. Bahkan monster sepertinya gemetar ketakutan. Di luar, Lin Fan berdiri memegang mayat itu sambil mengetuk dengan tenang. Buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Mendengar suara Lin Fan, pria gemuk itu menghela napas lega dan berteriak, "Oh, itu kau si bodoh. Pergi, kau orang gila. Kau cari mati, ya?" Senyum jahat tersungging di wajahnya. Yang perlu kulakukan hanyalah berteriak cukup keras. Para zombie akan mencabik-cabik si bodoh itu. Aku memang jenius. Detik berikutnya, pintu yang diperkuat itu meledak ke dalam dengan suara keras. Pria gemuk itu jatuh ke lantai dengan kaget. Matanya melotot. Bagaimana bisa dia menendang hancur pintu baja? Lin Fan melihat sekeliling dan melihat alat-alat penyiksaan berserakan di ruangan itu. Pria gemuk itu bangkit, masih mengumpat. Apa-apaan ini kau aneh? Kau membawa mayat ke rumahku. Kau cari masalah? Lin Fan berkata dengan tenang, tentu saja, aku membawanya. Dia pantas melihatmu menanggung akibatnya. Beberapa saat kemudian, dia telah mengikat pria gemuk itu, menyumpal mulutnya, siap untuk menyerahkannya ke kantor polisi. Pria gemuk itu menggeram sambil meronta. Kau gila, lepaskan aku. Pernah nonton film zombie? Baca novel kiamat? Jika pernah, kau akan tahu cara bertahan hidup, cara untuk hidup. Bukankah rasanya luar biasa melakukan apapun yang kau inginkan? Lin Fan menamparnya dengan keras. Apa kau bodoh? Cerita itu fiksi. Ini kehidupan nyata. Kau bahkan tidak bisa membedakannya. Tamparan itu begitu keras hingga membuat pria itu terbang menembus pintu kantor polisi. Bingung dan merasakan sakit yang membakar, pria itu bergumam. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang nyata sekarang? Kau pikir membawaku ke sini ada gunanya? Ini kiamat. Semua orang sudah tiada. Tidak ada yang bisa menghukumku lagi. Lin tersenyum dingin. Kau salah. Masih ada seseorang. Mata pria itu bergeser ke kanan. Tubuhnya menegang saat merasakan napas busuk di lehernya. Sepasukan polisi zombie mengelilinginya. Suara Lin Fan rendah dan tenang. Lihat, bahkan sebagai zombie, mereka masih menegakkan keadilan dengan menghukum yang bersalah. Keesokan harinya, sebuah truk lapis baja berhenti di luar perpustakaan kota. 3 orang yang selamat keluar. Mereka sedang mencari buku-buku medis. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan zombie. Mungkin kita beruntung, kata salah satu dari mereka. Tapi pemimpin mereka, seorang wanita bermata tajam, mengangkat tangan. Tunggu, jangan terburu-buru masuk. Dia mengetuk pilar baja dengan pisaunya, dentang, menguji suasana. 2 rekannya tegang, siap lari jika gerombolan muncul. Ketika tidak terjadi apa-apa, dia mengangguk. Baiklah, bergerak. Periksa bagian medis dulu. Saat itu, Lin Fan tiba-tiba muncul dari balik rak dan menyapa mereka dengan senyuman. Salah satu pria itu berteriak dan jatuh karena terkejut. Sialan, zombie, dia bisa bicara. Lin Fan melambaikan tangannya dengan panik. Bukan, tenang, aku manusia, aku masih hidup. Wanita itu mengerutkan kening.
Lalu apa yang kau lakukan di sini? Lin Fan mengangkat buku di tangannya, panduan pertumbuhan dan budidaya sayuran dan menyeringai. Tentu saja membaca, apalagi yang kau lakukan di perpustakaan. Salah satu pria bergumam karena merasa itu masuk akal, bos. Bukankah kau baru saja mengajukan pertanyaan bodoh? Pemimpin itu mendesis, diam. Dia kemudian berbicara dengan sopan kepada Lin Fan, kami tidak bermaksud jahat. Maaf jika kami mengganggumu. Lin Fan menjawab, tidak apa-apa. Hanya saja jangan berisik. Ini perpustakaan. Ketiganya saling berpandangan, mencurigai adanya jebakan. Seseorang bergumam, pedang yang dibawanya itu, aku pernah lihat di game. Membawanya biasanya masuk akal, tapi sekarang, orang ini mungkin gila. Pemimpin itu juga tidak mau mengambil risiko masalah. Entah dia jebakan atau tidak stabil, jangan memprovokasinya. Selesaikan mengambil buku-buku dengan tenang dan pergi. Dia punya firasat bahwa pria itu bukan orang yang bisa diajak macam-macam. Tidak ada bukti konkret, hanya naluri. Untuk menghindari masalah, trio itu mempercepat pengumpulan mereka dalam diam. Saat mereka bersiap untuk pergi, Lin Fan yang sedang membaca memanggil, kalian mau pergi sekarang? Ketiganya tegang, takut dia mungkin akan memulai masalah. Pemimpin itu mencoba untuk tetap sopan. Apa kau butuh sesuatu? Lin Fan berkata, jika kalian mengambil buku sebanyak itu, kalian harus mendaftarkannya. Itu bukan barang pribadi. Peminjaman harus dicatat. Ketiganya membeku. Salah satu dari mereka meludah. Kau serius? Apa kau tahu apa yang terjadi di luar sana? Mendaftar? Engkau datang dari rumah sakit jiwa mana? Pemimpin itu merasa logikanya aneh, tetapi bertanya dengan lembut. Bolehkah aku bertanya? Apakah kau tahu apa yang terjadi di luar sekarang? Lin Fan menjawab dengan tenang, ya, ini kiamat. Ada zombie di luar sana yang menggigit. Selain itu, tidak banyak yang berubah. Wajah pemimpin itu menegang. Apakah dia benar-benar gila atau hanya berpura-pura? Salah satu pria mengira masalah akan datang. Bung, apa kau tahu apa yang ada di luar sana? Jangan lakukan hal bodoh. Terserahlah. Mari kita urus urusan kita sendiri. Lin Fan menenangkan mereka. Tenang, aku tidak bermaksud jahat. Hanya memberitahu, di luar berbahaya. Jadi jangan memulai masalah. Ngomong-ngomong, aku Lin Fan. Aku tinggal di gedung 2, unit 704, Kompleks Sinar Mentari. Jika engkau dalam masalah, cari aku. Aku kuat. Ratusan zombie bukan tandinganku. Mereka bertiga terdiam. Ya, sudah dikonfirmasi. Dia gila. Lari. Pemimpin itu berterima kasih pada Lin Fan dengan cepat lalu lari keluar dari perpustakaan bersama dua rekannya. Sebelum Lin Fan sempat bereaksi, mereka sudah pergi. Cepat sekali. Aku bahkan belum sempat menanyakan nama kalian. Dia mengangkat bahu. Ya sudahlah. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk belajar. Jika aku ingin bertahan hidup sendiri, lebih baik aku menguasai bercocok tanam. Sementara itu, jauh di bawah fasilitas gurun, para ilmuwan dengan pakaian hazmat sedang bekerja keras. Aneh, aktivitas sel zombie sedikit meningkat setiap hari. Jadi maksudmu mereka berevolusi? Begitulah. Lupakan itu. Aku ingin tahu, bisakah kita membuat antibodi? Tidak. Virus ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat, bahkan tidak mendekati jenis yang diketahui. Kau pernah dengar tentang gen zombie? Maksudmu, orang-orang ini mati dan hidup kembali dalam bentuk lain? Kembali ke kota, Lin Fan menutup buku bercocok tanam dan kembali ke kompleks apartemennya. Dia menemukan sebidang tanah terbuka yang sempurna untuk menanam, tetapi area itu adalah milik umum. Menanam di sana mungkin akan menarik zombie atau tetangga yang marah. Jadi dia berteriak, aku Lin Fan, penghuni Kompleks Sinar Mentari, Gedung 2, Unit 704. Mulai sekarang, aku akan menanam sayuran di sini. Ada yang punya masalah dengan itu? Seperti yang diduga, teriakannya menarik setiap zombie di dekatnya. Bahkan yang di dalam gedung memecahkan jendela mereka dan melompat turun. Dalam hitungan detik, lahan terbuka itu dipenuhi oleh mayat hidup. Lin Fan menghunus Frostmourne dan menebas mereka, tubuh mereka terbelah seperti tahu lunak. Poin sistemnya meroket. Beberapa menit kemudian, tanah dipenuhi mayat, dan Lin Fan tidak perlu lagi khawatir zombie menyelinap ke kebunnya lagi. Untuk memastikan, Lin Fan berteriak lagi ke arah lingkungan sekitar. Ada lagi yang keberatan? Saat tidak ada zombie yang muncul, rasa lapar menyerangnya. Dia memutuskan untuk mencari makan dan memeriksa ibu dan anak itu. Dia menemukan labi-labi di pasar terdekat. Saat mengantarkan perbekalan untuk mereka berdua, dia ikut makan malam bersama mereka. Wanita itu berbicara dengan lembut. Aku tahu, tidak ada bantuan tanpa alasan. Kau sudah melakukan banyak hal untuk kami. Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman, tapi suamiku sudah tiada. Jika terjadi sesuatu padaku, putriku, Lin Fan mengerti, maksudnya, meletakkan sumpitnya dan bertanya dengan tenang, apa yang perlu kulakukan? Wanita itu membeku, terkejut betapa mudahnya dia setuju. Sambil tersipu, dia berkata pelan, aku ingin ikut denganmu bersama putriku. Lin Fan berkedip, sama sekali tidak mengerti maksudnya. Oh, maksudmu pindah ke komplekku? Tentu. Aku bisa tanyakan ke kantor properti untukmu. Wanita itu menatapnya, benar-benar bingung. Apa kita berbicara dengan bahasa yang sama?
Sementara itu, di puncak menara apartemen mewah di seberang kota, telepon seorang pria paruh baya berdering. Wajahnya berseri-seri. Setiap panggilan terasa seperti kemungkinan penyelamatan. "Halo, Tuan Chun," kata sebuah suara tenang. "Saya menelepon tentang properti yang Anda daftarkan di Sinfon Realty. Bisakah saya menyewanya?" Chun Gang membeku, lalu menutup teleponnya. "Kau bercanda? Lelucon? Lihat keluar. Dunia akan berakhir. Kiamat datang dengan cepat. Hanya keamanan ketat kompleks yang membuat mereka tetap hidup." Berhari-hari, mereka menatap langit berharap helikopter datang, tapi tak ada yang muncul. Tepat saat Chun Gang menghela napas putus asa, telepon berdering lagi. Dia membentak sebelum orang di seberang bisa bicara. "Kau gila?" Lin Fan terdengar benar-benar bingung. "Kenapa engkau berteriak? Aku hanya ingin menyewa tempatmu." Chun menutup telepon lagi dengan marah. Lin Fan menghela napas. "Astaga, kenapa emosinya begitu buruk? Baiklah, aku akan menelepon lagi." Chen berteriak, urat-uratnya menonjol. "Bajingan kau, apa maumu sebenarnya?" Lin Fan tetap tenang. "Tuan Chen, saya hanya ingin menyewa apartemen Anda. Tidak perlu semarah itu." Kesabaran Chen akhirnya habis. "Baiklah, kau mau? Ambil saja. Aku ada di atap. Menara Internasional Fongji 3. Datang dan sewa langsung. Ayo, kalau kau punya nyali, datang temui aku." Setelah berhasil menyewa, Lin Fan buru-buru berpamitan pada ibu dan anak itu. "Tunggu di sini. Aku akan menandatangani surat sewanya untukmu sekarang." Wanita itu mencoba menghentikannya, tapi dia sudah menutup pintu depan dan pergi. Di tempat lain, seorang pemuda mendekati Chin Gang. "Bos, ada apa?" Dia berbisik. Chin mengangkat bahu. "Tidak ada apa-apa. Hanya orang bodoh." Anak itu menarik Chin ke samping. "Lupakan dia. Ikut aku. Ada urusan penting yang harus dibicarakan." Dia merendahkan suaranya. "Bos, aku sudah menghitungnya. Perbekalan kita mungkin hanya cukup untuk 2 minggu. Chin mengerutkan kening. "Jadi, apa maksudmu?" Pemuda itu mendesis. "Total, ada 15 orang di antara kita. 4 orang tua itu hanya beban. Kita harus membereskan mereka." Chun ragu-ragu. Melakukannya secara terang-terangan mungkin tidak akan diterima baik oleh yang lain. Para tetua itu telah berbagi makanan mereka beberapa hari terakhir ini. Anak itu menyeringai. "Serahkan padaku." Begitu orang-orang tua itu disingkirkan, kita juga singkirkan pria-pria yang tak berguna. Dan para wanita yang jelek juga disingkirkan. Chen mengangguk. "Pertahankan yang cantik. Setidaknya ada sesuatu untuk menghabiskan waktu, karena siapa yang tahu kapan kiamat akan berakhir." Dengan sewa yang disetujui, Lin Fan mengayuh sepedanya menuju Fongji Internasional. Di perjalanan, dia dengan santai membersihkan beberapa zombie dari pinggir jalan. Para penyintas mengintip dari jendela dan gang. Beberapa bahkan memberi isyarat minta tolong. Yang lain mencibir. Mereka pikir orang ini tidak akan bertahan lama. Dia akhirnya akan dicabik-cabik. Setelah menempuh perjalanan jauh, Lin Fan menoleh ke belakang dan gerombolan yang mengikutinya telah hilang. Dia berhenti di gerbang kompleks dan mengamatinya. Tempat itu jauh lebih mewah daripada lingkungan lamanya. Di atap, sekelompok orang berkumpul merencanakan sesuatu yang tidak manusiawi, merebut perbekalan para tetua lalu melemparkan mereka dari gedung. Anak-anak muda berbisik di antara mereka, tetapi para tetua tidak buta akan hal itu. Wang Zhongwei adalah seorang pensiunan tentara yang telah melalui banyak pertempuran. Dia menenangkan istri pensiunan dokter tentara di sampingnya. "Kita sudah tua. Perbekalan sangat langka. Mungkin anak-anak itu melihat kita sebagai beban. Tetap saja, masa depan adalah milik kaum muda. Negara dan masyarakat membutuhkan mereka untuk membangun kembali." Duduk di dekatnya, Zhou Aizuan, seorang pensiunan insinyur militer, terkekeh pelan. "Kau benar-benar sudah bisa menerima ini." Wang bertanya apakah dia merasakan hal yang sama. Zhou mengangguk. "Kita menghabiskan hidup kita untuk memberi. Tidak banyak lagi yang bisa dibanggakan. Kau tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Bertahan hidup adalah yang terpenting." Istri Wang, Liang Yin, memutar bola matanya. "Kita sudah menderita selama puluhan tahun. Sedikit penderitaan lagi tidak akan mengubah apapun." Sementara itu, Chun Geng dan Xiaobing telah mengumpulkan sebagian besar anak muda. Mereka sekarang maju mendekati keempat tetua. Xiaobing menyembunyikan rencana yang lebih gelap. Bunuh para tetua dulu, lalu para pria yang tak berguna, dan terakhir, Chun. Lalu semua perbekalan dan wanita akan menjadi miliknya. Tapi Wang Zonggui melangkah maju dan berbicara kepada kerumunan. "Kami tahu apa yang kalian pikirkan, jangan khawatir. Kami tidak akan mengambil perbekalan kalian dan kalian tidak perlu melemparkan kami dari gedung. Beberapa tindakan meninggalkan noda, itu akan menghantui kalian. Kami orang tua akan pulang dan menunggu apapun yang terjadi." Namun, pemuda itu menolak untuk mengalah. "Tidak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal. Bagaimana jika mereka turun dan membuka pintu keamanan? Itu akan memanggil gerombolan. Kita harus melemparkan mereka dari atap." Saat kerumunan terhenti, terdengar ketukan di gerbang atap. Sebuah suara memanggil dari luar. "Tuan Chin, apakah Anda di sana?" "Saya yang menelepon." "Bolehkah saya menyewa apartemen Anda?" Chin berteriak seolah melihat hantu. "Ini kiamat.
Siapa yang mau menyewa sekarang? Siapa kau sebenarnya? Sebelum dia selesai, gerbang logam setebal 3 cm itu terbuka dengan keras. Kekuatan Lin Fan telah mencapai 40. Dia tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga pada pintu itu dan membukanya dengan paksa. Xiaobing mendekat dan membisikkan sebuah rencana pada Chun. Katakan padanya sudah disewa. Lihat dia turun, lalu dorong keempat tetua itu. Buat keributan. Zombie akan datang. Dia akan lari, dan kita akan lebih aman. Chun terkekeh. Ya, boleh juga. Anak ini cukup pintar dan licik. Dia melambai dengan acuh tak acuh. Baiklah, tempat itu milikmu. Sekarang pergilah. Lin Fan tidak menyangka akan semudah itu. Dia mengeluarkan segumpal uang tunai dari sakunya. Shin berkedip. Apa orang ini bodoh? Shin membentak. Baiklah, tinggallah selama kau mau. Arang, pergilah dari sini. Saat Lin Fan melambaikan tangan, dia melihat beberapa tetua bersiap meninggalkan atap. Permisi, dia berseru. Apakah Anda Tuan Zhou Aijuan? Zhou berkedip kaget. Kau mengenalku, anak muda. Lin Fan mengangguk dengan antusias dan menjabat tangannya. Saya pernah melihat Anda di TV saat 4 negara memblokir teknologi senjata kita. Anda memimpin tim yang berhasil menerobos. Anda adalah pahlawan nasional. Zhou terkekeh. Itu sudah lama sekali. Jangan menyanjungku. Lin Fan menoleh ke yang lain. Apakah kalian semua berencana meninggalkan atap? Di luar berbahaya. Zhou menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, kami akan tetap di sini. Perbekalan sangat langka. Yang muda yang seharusnya memilikinya. Kami sudah cukup umur, tidak perlu menyia-nyiakan apa yang tersisa. Wajah Lin Fan menjadi gelap, pikirannya dipenuhi gambaran orang tua yang disingkirkan, dianiaya, dan dibiarkan mati. Bahkan Chen Gang tersentak melihat tatapan matanya. Orang ini, dia berbahaya. Lin menghela napas perlahan. Tolong ikut denganku, tempatku aman. Aku bisa melindungimu. Para tetua menolak dengan lembut. Terima kasih nak, tapi tidak, kamu sudah cukup membantu hanya dengan peduli. Lin Fan bersikeras. Aku kuat. Sungguh, ikutlah denganku. Aku bahkan akan membantumu menyewa tempat di lingkunganku. Para tetua saling bertukar pandang dengan canggung. Zhou menutupi ketidaknyamanannya dengan tawa. Anak muda ini, dia unik sekali. Lin Fan meraih tangan Zhou Aizuan dan berkata, jangan ragu, percayalah padaku, ikut denganku. Shen bergerak untuk menghentikan para tetua, tapi Xiaobing menahannya. Xiao berbisik, bos, biarkan mereka pergi. Begitu mereka di bawah, kita akan memancing para zombie. Dia dan orang-orang tua itu akan dicabik-cabik bersama. Para tetua ini pernah rela mati demi negara mereka. Sekarang, di usia tua, mereka diusir dari zona aman oleh kaum muda. Para pemuda menimbun perbekalan para tetua dan terus melemparkan pot bunga serta membuat keributan di bawah. Rencana mereka, memancing mayat hidup di sekitar dan membiarkan mereka melahap para tetua. Generasi yang lebih tua tidak menyangka kekejaman sedingin itu dari junior mereka. Pria yang pernah melindungi rekan di medan perang tidak pernah membayangkan akan menghadapi pengkhianatan seperti ini. Hanya pensiunan insinyur militer, Zhou Aijuan yang merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening. Apa kalian memperhatikan? Kenapa ada begitu banyak mayat zombie di tanah? Apa ada yang menemukan cara untuk membunuh mereka? Wang mengabaikannya. Tidak mungkin hal seperti itu bisa dikembangkan secepat ini. Dia selesai bicara, dan kerumunan itu menoleh untuk melihat Lin Fan. Lin Fan bergerak dengan tidak nyaman. Aku tidak punya pilihan. Aku harus membunuh mereka agar bisa naik ke atap dengan aman. Tapi para tetua tidak menatap mayat-mayat itu. Mereka terkejut bahwa dia telah memusnahkan begitu banyak zombie sendirian. Sementara itu di atap, para penyintas telah melemparkan setiap pot bunga yang bisa mereka temukan, namun tidak ada satupun zombie yang muncul. Shun mengerutkan kening sambil mendorong seorang pria ke samping. Biar kulihat apa yang terjadi. Sekilas melihat ke bawah dan keringat dingin membasahi punggungnya. Apa-apaan ini? Kenapa ada mayat zombie di mana-mana? Lalu terdengar jeritan tiba-tiba. Pria yang mencondongkan tubuh ke tepi didorong oleh Xiaobing. Sisa penyintas membeku, terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat, tapi Xiaobing dengan tenang merapikan dasinya dan berkata, apa yang kalian lihat? Jika suara tidak bisa menarik mereka, maka kita akan menggunakan darah. Baunya menyebar lebih jauh. Chin tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan. Pikiran cerdas, teriaknya saat yang lain dengan cepat bergabung, menyeringai jahat. Pria itu menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya pecah, darah menyembur kemana-mana dan mewarnai jalanan menjadi merah. Zombie yang lebih jauh mencium aroma darah segar dan menyerbu ke tempat itu seperti binatang buas. Di atap, Chen tertawa keras. Bagus, Xiao. Mari kita lihat bagaimana orang-orang bodoh itu berlari sekarang. Aku tidak sabar mendengar mereka berteriak. Istri Zhou Aizuan, yang dulunya seorang guru, panik. Apa yang harus kita lakukan? Dia menangis. Lin Fan tiba-tiba bertanya, apa kalian punya mobil? Wang Zonga berkedip. Mobil? Ya, diparkir di garasi. Pa, Lin Fan tersenyum dari balik bahunya. Bagus, sepedaku juga tidak bisa membawa sebanyak ini orang. Pergilah ke lokasi yang kuberitahu, tambahnya. Ada sesuatu yang harus kuurus.
Lalu dia berlari cepat menuju gerbang. Wong dan Zhou berteriak mengejarnya. Kamu masih muda. Pergilah selagi bisa. Kami akan menahan mereka. Jika seseorang harus mati, biarlah kami orang tua ini. Istri mereka menarik mereka kembali. Cukup dengan omong kosong pahlawan. Anak itu bukan orang biasa. Bantuan terbaik yang bisa kita berikan padanya adalah dengan tidak menghalangi jalannya. Sementara itu, Lin Fan mencapai gerbang kompleks. Dia bergumam, sudah kubilang, zombie yang tidak berolahraga staminanya jelek. Aku sudah menunggu lama sekali sampai kalian menyusul. Di atap, Shun mengerutkan kening. Aneh, gerombolan itu belum menerobos. Kenapa dia menuju ke sana? Xiaobing menyeringai, mungkin ketakutan setengah mati. Memangnya kenapa lagi? Beberapa saat kemudian, Chen tertawa lagi. Sial, kau benar. Si bodoh itu benar-benar membuka gerbangnya. Tunggu, kenapa dia lari lagi? Xiao mengangkat bahu. Masuk akal. Bahkan orang bodoh pun tidak bisa melawan insting. Chun mengangguk. Kau punya otak, Chun. Tapi kemudian senyum Chun membeku. Tunggu, Chun. Ada yang salah. Dia berlari ke arah kita. Keduanya menjadi pucat. Dia memimpin para zombie langsung ke kita, mereka berteriak. Di bawah, mayat hidup melonjak seperti gelombang hitam mengikuti Lin Fan langsung ke menara perumahan. Beberapa saat kemudian, Lin Fan muncul kembali di atap. Kerumunan berteriak, apa yang kau lakukan? Lin Fan berjongkok di belakang panel pintu, setenang biasanya. Bukankah kalian semua ingin zombie ada di sini? Hanya membantu saja, sama-sama. Beberapa detik kemudian, puluhan zombie menyerbu atap, mata mereka terkunci pada mangsa segar. Wajah Chen menjadi pucat pasi. Kau bajingan. Kau benar-benar bajingan, teriaknya. Setelah keempat tetua pindah ke komunitas Lin Fan, semua orang dengan cepat menjadi akrab. Mereka sering berbagi makanan sederhana dengan Lin Fan dan pasangan ibu anak Li Mei, membawa kehidupan kembali ke blok apartemen yang sunyi. Suatu sore, Fei Fei memperhatikan Lin Fan menatapnya. Dia menyentuh pipinya dengan gugup, berpikir ada sesuatu di wajahnya. Setelah jeda yang lama, Lin Fan akhirnya bertanya, di mana tas sekolahmu? Fei Fei berkedip bingung. Tas sekolah? Tas sekolah apa? Lin Fan menunjuk ke Nenek Liang. Bahkan di kiamat, kamu tetap anak-anak. Tidak banyak yang bisa kamu lakukan sekarang, jadi belajarlah. Nenek Liang dulunya seorang guru. Dia bisa membantumu. Nanti akan kubawakan buku dan tasmu. Fei Fei cemberut, tapi dunia sudah berakhir. Apa aku benar-benar harus belajar? Li Mei berpikir sejenak dan mengangguk. Sayang, dengarkan pamanmu. Belajar adalah satu-satunya hal yang masih bisa kamu lakukan. Lin Fan berdiri sambil menyeringai. Kalian makan dulu. Aku akan buang sampah dan mengambil tas Fei Fei. Fei Fei menghela napas dengan dramatis. Paman, apa salahku sampai harus begini? Dan begitu saja, kompleks Sunshine yang tadinya sunyi menemukan kehangatan kembali, sekarang menjadi rumah bagi 6 penyintas baru. Malam itu, 2 zombie terhuyung-huyung menuju bengkel mobil 2 lantai di ujung jalan. Detik berikutnya, 2 anak panah menembus tengkorak mereka dan menjatuhkan mereka seketika. Penembaknya adalah mantan pemanah hobi, sekarang seorang pemulung yang membersihkan jalanan satu mayat demi satu mayat. Namun, zombie di dalam toko terlalu berisiko untuk ditangani. Terlalu banyak suara bisa menarik gerombolan. Dia tidak sendirian. 1 wanita dan 2 pria bekerja di sampingnya. Makanan mereka hanya akan bertahan seminggu, tapi setidaknya air keran masih mengalir. Seseorang di luar sana pasti masih menjaga agar pabrik air tetap berjalan. Tiba-tiba, ledakan yang memekakan telinga bergema di luar membuat wajah pemanah itu menjadi pucat. Api menyembur dari gedung terdekat, seketika menarik setiap zombie di area itu ke arahnya. Wanita berambut pendek itu bergegas ke jendela dengan marah. Siapa yang membuat suara itu? Di luar, seorang wanita sendirian, berlari untuk hidupnya, berteriak ketakutan saat gerombolan mendekat. Lalu, brak, sebuah tangan besar, menghantam, menghancurkannya menjadi genangan darah. Zombie mutan yang menjulang tinggi, hampir 4 meter. Berdiri di sana, tubuhnya diselimuti kabut gelap, mengerikan dan kuat. Bibir wanita berambut pendek itu bergetar. Zombie mutan, mereka bisa berevolusi. Saat itu, suara roda tempat sampah yang bergesekan dengan trotoar datang dari gang terdekat. Dia membeku berpikir zombie raksasa lain akan datang, tetapi sebaliknya Lin Fan muncul dengan tenang mendorong tempat sampah, merobohkan gerombolan dan mutan itu seolah-olah bukan apa-apa. Statistik kekuatannya sudah mencapai batas. Stamina dan kecepatannya melampaui manusia. Saat dia melewati gang, dia bahkan tidak repot-repot melirik raksasa yang jatuh itu. Wanita berambut pendek yang bersembunyi di lantai 2 bengkel mengenali Lin Fan dan berbisik, itu dia. Ternyata itu dia. Orang-orang lain merasa seperti baru saja terhindar dari kematian. Apa aku salah lihat? Ada yang mendorong tempat sampah. Bos, dia memancing para zombie menjauh. Kita mungkin selamat. Adegan beralih kembali ke supermarket di bawah blok apartemen lama Le Mei. Lin Fan memarkir tempat sampah di gerbang kompleks dan naik ke atas untuk mengambil ransel dan buku pelajaran Fei Fei. Para preman yang bersembunyi di lantai 2 supermarket memanggil, "Hei, apa yang kau lakukan?" Lin Fan mendongak dan menjawab dengan tenang, "Kau butuh sesuatu? Tempat sampah kompleks sudah penuh."
Aku hanya mencari tempat untuk membuangnya dan mengambil beberapa barang. Sebelum dia selesai, mereka mulai mengejeknya. Dengar orang ini buang sampah. Bakat apa itu? Cuma di kiamat ada orang yang spesialisasinya ngurus sampah. Lin Fan tidak menganggapnya aneh. Membuang sampah itu normal. Kiamat atau tidak, hidup terus berjalan. Kalau butuh bantuan, katakan saja. Pria botak itu mencibir. Dasar bodoh. Kami hidup enak di atas sini. Kau malah bertanya apakah kami butuh bantuan. Mau aku berteriak? Aku akan memanggil gerombolan dan kau bisa lari untuk bersenang-senang. Lin Fan tidak mau buang-buang waktu. Dia melambai dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Kepergiannya yang singkat itu memancing kekejaman para preman. Mereka berencana memancing zombie untuk melihat seseorang dikejar, yakin kalau lantai 2 aman. Lagi pula, zombie tidak bisa terbang. Lalu keempat preman itu mulai melolong seperti megafon rusak, teriakan mereka bergema di jalanan. Mereka terus berteriak selama beberapa menit, tapi tidak ada satu zombie pun yang muncul di bawah. Apa-apaan ini? Di mana para zombie sialan itu? Tidak mungkin area ini bersih. Tidak mungkin mereka semua sudah pergi. Di seberang jalan, Lin Fan berdiri di belakang gerbang gedung lain dan menoleh ke belakang. Tenang saja, katanya dengan tenang. Dia akan segera datang. Setelah itu, dia menghilang dari pandangan. Para preman itu bergumam, kesal, payah, bahkan tidak bisa membuat zombie membunuh si bodoh itu. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, batu-batu kecil memantul dengan keras. Langkah kaki yang berat bergemuruh di dekatnya. Oh, sial. Ada sesuatu yang datang. Suara apa-apaan itu. Sebelum mereka bisa selesai, wajah besar dan mengerikan memenuhi jendela lantai 2. Sesaat kemudian, 3 dari preman itu dihancurkan dan dicabik-cabik oleh zombie raksasa. Sementara itu, Lin Fan sudah sampai di toko buku di lantai 1 gedung seberang. Saat dia mulai menaiki tangga, dia mendengar tangisan samar seorang bayi. Mengikuti suara itu, dia sampai di bagian pendaratan di sudut. Di sana, seorang wanita tergantung tak bernyawa di hadapannya. Bayinya masih hidup, namun dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia telah melepaskan kesempatan terakhir anaknya untuk bertahan hidup. Tangisan bayi itu terus berlanjut, tetapi semakin lemah, hampir memudar dalam keheningan. Lin Fan dengan lembut mengambil bayi itu dari pelukan wanita yang sudah meninggal, tangannya yang hangat mencoba menenangkan tangisan lemah itu. Lalu dia merasakan sesuatu di dalam selimut bayi itu, sebuah buku harian kecil. Tertulis, tidak ada penyelamatan, tidak ada makanan. Aku semakin lemah. Aku tahu aku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aku sudah melihat orang mati berubah menjadi zombie. Aku tidak mau menyakiti bayiku. Selagi aku masih bisa berpikir jernih, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Aku takut menggigitnya, jadi aku hancurkan gigiku sendiri dan melakban mulutku. Dengan begitu, bahkan sebagai zombie, aku tidak bisa menyakitinya. Nama bayiku adalah Ming Ming. Jika ada yang menemukan ini, tolong biarkan dia hidup. Dan jika engkau tidak bisa, tolong jangan tinggalkan dia di luar. Aku tidak mau dia dimakan. Lin Fan menghela napas pelan. Beristirahatlah dengan tenang. Aku akan melakukan semua yang kubisa untuk menjaga anakmu tetap hidup. Tapi saat dia berbicara, sebuah bola basket menggelinding dengan aneh ke kakinya. Sesaat kemudian, zombie yang tampak sangat mirip Garfield menerjang lurus ke arahnya. Itu jauh lebih cepat daripada zombie manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Lin Fan menghunus Frostmourne dengan bingung. Bagaimana bisa monster seperti itu ada di sini sementara bayinya masih hidup? Lalu dia sadar, makhluk ini telah menunggu, menggunakan bayi itu sebagai umpan untuk memburu siapapun yang cukup baik untuk menolong. Dengan pemikiran itu, Lin Fan mengayunkan Frostmourne dan membelah zombie tipe kecepatan yang berevolusi itu menjadi 2. Sistem berbunyi, plus 3 poin atribut didapatkan. Yang ini berbeda. Ia jelas memiliki kecerdasan. Setiap zombie lain yang dia temui sejauh ini pada dasarnya mati otak. Dari sisa-sisa makhluk itu, sebuah kristal merah meledak keluar dengan cahaya samar. Lin Fan berkedip, bergumam pada dirinya sendiri, pasti ini zombie kutu buku. Mungkin dia belajar giat di toko buku ini. Ya, itu benar. Pengetahuan adalah kekuatan. Pokoknya, karena aku di sini, aku akan mengambil beberapa buku latihan dan soal ujian untuk Fei Fei. Dia kelihatannya tipe yang rajin belajar. Dia akan sangat senang saat melihat ini. Sementara itu, jauh di bawah pangkalan gurun, seorang profesor menatap dengan mata terbelalak pada kristal merah yang tersegel. Kau bilang ini berasal dari dalam tengkorak zombie? Seorang perwira wanita memberi hormat. Ya, Pak. Spesimen itu tidak biasa, jadi kami membedahnya dan menemukan kristal ini di dalam otaknya. Ceritakan semuanya, desak profesor itu. Tembakan pertama dilepaskan oleh Xiang Nan, jelasnya. Senapan runduk, tembakan langsung ke kepala, tapi zombie itu tidak mati. Sebaliknya, ia berlari kencang menuju pangkalan. Dia terus menembak. Setiap peluru mengenai kepala. Ia akhirnya jatuh hanya setelah tengkoraknya hancur total. Sebelum ini, setiap zombie yang kami lihat bisa dibunuh dengan tusukan sederhana di kepala. Tapi yang ini, bahkan peluru kaliber tinggi tidak bisa menghabisinya. Ini di luar nalar. Profesor itu mengerutkan kening dalam-dalam.
Zombie berevolusi, tapi kenapa seperti ini? Cukup kuat sehingga tembakan di kepala pun tidak bisa membunuh mereka, mereka berubah menjadi iblis. Saat ini, hanya 2 pangkalan di Tiongkok yang masih bisa dihubungi, Istana Naga dan Pangkalan Galaksi, desahnya. Tapi dengan mayat hidup yang terus berevolusi, bisakah kita benar-benar menyelamatkan sisa dunia ini? Perwira wanita itu ragu-ragu, wajahnya sedikit memerah. Pak, saya punya ide, tidak terlalu ilmiah tapi yah, saya dulu suka membaca novel zombie. Dalam cerita-cerita itu, zombie memiliki kristal di otak mereka, bahan untuk evolusi. Manusia yang membunuh zombie dapat menyerap energi kristal untuk menjadi lebih kuat, bahkan manusia super. Mungkin kristal ini juga seperti itu. Profesor itu tampak benar-benar bingung. Dia belum pernah membaca satu novel pun seumur hidupnya. Hanya mendengar fiksi zombie membuatnya menatap dengan tanda tanya besar di wajahnya. Sementara itu, Lin Fan yang menggendong bayi yang diselamatkan berjalan dengan tenang keluar dari toko buku. Langkahnya yang santai di jalanan menarik perhatian seorang wanita yang mengawasi dari atas. Namanya Sue Xiao-Xiao, seorang influencer kue yang dulu populer, dikenal karena video memanggangnya dengan gaun lolita yang berenda. Tiba-tiba, Lin Fan melirik tepat ke arah jendelanya. Terkejut, Sue Xiao-Xiao menutup mulutnya dan merunduk di bawah ambang jendela. Sial, dia melihat ke arah sini. Apa dia melihatku? Lin Fan melihat bayangan samar berkelebat melewati kaca. Seorang penyintas, pikirnya. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, sebuah mobil berhenti mendadak di depan kantor polisi terdekat. Setelah memastikan tidak ada zombie di dekatnya, 4 pria keluar dari mobil, preman dari dunia bawah Wangshu. Lin Fan memberi mereka lambaian santai. Bahkan dari kejauhan, dia bisa mencium bau darah yang pekat melekat pada mereka. Pria berambut cepak itu membeku. Apa-apaan ini? Masih ada orang yang hidup di luar sini. Pria dengan rambut keriting itu berbisik, haruskah kita habisi dia? Pria dengan rambut dicepol itu menggelengkan kepalanya. Jangan. Kita akan menarik terlalu banyak perhatian. Ingat kita di sini atas perintah bos. Si gemuk mengangguk. Ya, kalau kita tidak menemukan apa yang bos inginkan, dia akan menguliti kita hidup-hidup. Sementara itu, pria botak di dalam mobil menatap Lin Fan dengan dingin, berpikir dia bahkan tidak lari. Begitu anak-anak itu mengambil senjata-senjata itu, aku akan mengikatnya ke bemper dan membiarkan para zombie mencabik-cabiknya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, wajah Lin Fan muncul tepat di luar jendela sambil tersenyum menakutkan. Lin Fan menatap matanya, nadanya tenang tapi tajam. Jadi, apa sebenarnya yang kalian lakukan di luar sini? Pria botak itu hampir berteriak. Apa-apaan ini? Bukankah dia di seberang jalan sedetik yang lalu? Saat itu, 4 pria yang masuk ke kantor polisi kembali sambil membawa senjata curian. Hei, kenapa orang itu masih di sini? Apa yang kalian berdua lakukan? Pria botak itu bergumam. Jadi kalian menemukan barang bos atau tidak? Pria berambut cepak itu mencibir, tentu saja. Memangnya untuk apa lagi kita di sini? Dengan hasil ini, kita akan aman. Pria keriting itu menatap Lin Fan. Bocah ini berani? Berjalan di jalanan sendirian? Bagaimana bisa kau masih hidup? Lin Fan menjawab dengan tenang. Saat aku bertemu zombie, aku mencoba menenangkan mereka dengan bicara. Jika itu gagal, aku membela diri. Satu ayunan, mereka lenyap. Pria keriting itu berkedip. Apa dia serius? Apa yang barusan dia katakan? Pria berambut cepak itu membentak. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Lin Fan. Apa kau tahu betapa berharganya ini? Lin Fan tidak bergeming. Jadi kalian berempat masuk ke kantor polisi untuk mencuri senjata. Pria berambut cepak itu menyeringai. Kau gila, ini kiamat. Tentu saja kami mencuri, kami telah melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Dia tidak pernah menyelesaikan kalimatnya. Ada kilatan cahaya, dan lengannya terpisah dari tubuhnya dalam sekejap. Lin Fan mengucapkan permintaan maaf yang datar. Maaf, aku terbiasa memotong zombie untuk membela diri. Sejenak aku lupa kalau kau manusia. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Pria dengan rambut dicepol itu meraba-raba senjatanya. Sebelum dia sempat menarik pelatuknya, Lin Fan membelahnya menjadi 2 dengan 1 serangan. 2 pria terakhir membeku ketakutan. Dia bergerak terlalu cepat untuk dilihat. Apa dia manusia? Dari mobil, pria botak itu berteriak, kalian bodoh. Kalian terlalu berisik. Para zombie datang. Masuk sekarang. Benar saja, teriakan serak bergema di setiap sudut jalan. Banjir mayat hidup menyerbu ke arah mobil, seperti sekawanan anjing gila. Pria botak itu menginjak pedal gas, melaju kencang tanpa menoleh ke belakang. Kau mati, bocah? Bos akan memastikannya. 2 pria yang ditinggalkan itu berteriak padanya. Kau bajingan, kami masih di bawah sini. Kembali ke sini, brengsek. Lin Fan menyarungkan pedangnya sambil menghela napas. Lihat, bahkan para zombie yang antusias tidak tahan dengan ketidakadilan. Mereka sedang melakukan tugas kewarganegaraan, kedua pria itu melotot, terlalu takut untuk berbicara. Zombie yang sadar kewarganegaraan? Bung, mereka datang karena engkau membunuh orang. Lin Fan berjongkok, lalu melompat dengan ringan ke balkon lantai 2 di dekatnya. Dengan statusnya saat ini, parkour praktis menjadi hal biasa. Para pria itu menatap sosoknya yang menjauh, terperangah.
Tidak ada atlet di dunia yang bisa melompat setinggi itu. Beberapa saat kemudian, gerombolan zombie menerjang mereka seperti gelombang hidup. Teriakan mereka singkat, dengan cepat ditenggelamkan oleh suara daging yang tercabik. Kekacauan di luar menarik perhatian Sue Xiaoxiao, sang influencer kue. Banyak sekali zombie. Jangan-jangan pria yang berkeliaran tadi yang membawa mereka ke sini. Apa yang dia pikirkan? Di luar sana itu bunuh diri. Dia mungkin sudah mati sekarang. Namun sebelum dia selesai berpikir, wajah Lin Fan tiba-tiba muncul tepat di luar jendelanya. Dia jatuh ke lantai dengan gemetar. Tunggu, ini lantai 2. Bagaimana bisa wajahnya ada di luar sana? Berdiri di atas unit AC luar, Lin Fan mengira wanita itu hanya trauma karena kiamat. Dia ketakutan. Aku harus memberinya waktu untuk beradaptasi. Aku akan mendatanginya lewat jendela setiap hari, pikirnya dengan tulus. Aku akan tersenyum padanya, menunjukkan kebaikan. Dia akan tahu aku tidak bermaksud jahat. Sementara itu, Su Xiaoxiao sudah mengambil pisau buah. Oh, tidak, dia melihatku. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa lari. Dia akan memberitahu penyintas lain. Aku tak akan membiarkan mereka menangkapku hidup-hidup. Jika aku tidak bisa melawannya, aku akan menusuk diriku sendiri lebih dulu. Dia tidak akan mendapatkan tubuh hangat untuk dipermainkan. Pada saat yang sama, di dalam rumah mewah di lereng bukit di Huangxi, preman botak itu menerobos masuk, dengan kepanikan tergambar di wajahnya. Bos, kita dalam masalah. Seorang pria berwajah kodet mengisap cerutu sambil mengerutkan kening. Masalah? 5 dari kalian pergi dan hanya engkau yang kembali? Pria botak itu melebih-lebihkan ceritanya. Bos, saat kami tiba di kantor polisi, ada kelompok lain yang bersembunyi di kegelapan. Saat kami menemukan senjata, mereka memancing para zombie ke arah kami. Pria botak itu tergagap. Aku menyuruh yang lain ke mobil, tapi ada terlalu banyak zombie. Jalannya terhalang. Aku tidak punya pilihan selain pergi. Di dalam hati, dia panik. Aku tidak boleh membiarkan bos tahu kalau itu hanya satu orang. Aku meninggalkan mereka dan lari begitu melihat gerombolan itu. Dia melirik bosnya dengan gugup. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Oh, sial. Dia akan memukulku. Orang ini bisa menghancurkan bata dengan tangan kosong. Sial, dia pernah memecahkan batu dengan satu tamparan. Wang Defu akhirnya mendongak, menekan cerutu yang menyala ke dahi pria botak itu. Kenapa engkau tidak mati di luar sana? Pria botak itu gemetar, menggigit lidahnya agar tidak berteriak. Dia tahu jika dia bersuara, amarah bosnya akan menghabisinya. Saat cerutu padam, dia memaksakan senyum memelas. Bos, aku hanya ingin menjadi sopirmu. Itu saja. Wang Defu mendengus. Kesal, tapi tidak cukup untuk membunuhnya. Dia membuang cerutunya. Pergi sana. Bersandar ke belakang, mata Wang Defu menjadi dingin. Dia berencana untuk mengamankan seluruh kompleks villa sebagai markasnya dan berekspansi selangkah demi selangkah. Tapi sekarang, sepertinya tim lain di Huangxi punya ide yang sama dan cukup berani untuk menyerbu kantor polisi demi senjata. Sepertinya aku harus menyerang lebih dulu, gumamnya. Keesokan paginya, sinar matahari menyinari komunitas Yang Wang. Nyonya tua Su Guifeng berlutut di taman menanam benih yang dibawa kembali oleh Lin Fan. Sementara itu, Tuan Zhou Aizuan dan Tuan Wang Zhengwo memperkuat gerbang dan pintu keluar dengan papan kayu untuk menahan zombie. Di sisi lain, Nenek Liang mengajari Fei Fei kecil, dengan sabar membimbingnya belajar matematika, fisika, dan kimia secara privat. Fei Fei akhirnya menyelesaikan PR-nya, hanya untuk menemukan beberapa buku pelajaran lagi tiba-tiba ada di meja. Lin Fan tersenyum bangga. Sudah kuduga, kau anak yang rajin. Aku mengambil ini untukmu tadi malam. Tapi mata Fei Fei sudah berlinang air mata yang siap tumpah kapan saja. Sebelum dia bisa berbicara, bayi di pelukan Lin Fan mulai menangis kencang. Li Mei tampak khawatir. Di mana kau menemukan anak itu? Lin Fan ragu-ragu. Nenek, Sue dulu adalah seorang tenaga medis tentara. Biar dia yang memeriksanya dulu. Mendengar tangisan bayi, Nenek Sue bergegas masuk dari halaman. Cepat, bawa dia ke sini. Setelah memeriksa, dia menghela napas lega. Untung kau menemukannya tepat waktu. Beberapa menit lagi, dan dia tidak akan selamat, tapi dia belum keluar dari bahaya. Tubuhnya lemah. Ruam di pantatnya terinfeksi, dan ada beberapa luka kecil. Dia akan membutuhkan perawatan yang cermat. Lin Fan, siapa namanya? Buku harian ibunya hanya menyebutkan satu hal. Nama bayinya adalah Ming Ming. Kalau begitu biarkan dia memakai nama keluargamu. Lin Ming Ming, Nenek Sue menyarankan. Tapi Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, cukup Ming Ming. Ketika dia besar nanti, aku akan menceritakan segalanya tentang ibunya. Li Mei melihat Lin Fan kesulitan menggendong bayi itu dan memutuskan untuk membantu. Biar aku yang merawatnya. Kau sudah punya banyak urusan. Lin Fan tersenyum penuh terima kasih. Kalau begitu mari kita bagi giliran. Kau urus siang hari. Aku akan ambil giliran malam. Tepat saat mereka menyelesaikan masalah bayi, kakek Zhou dan kakek Wang tiba-tiba berteriak dari gerbang dengan suara panik. Lin Fan, kemarilah. Ada yang tidak beres. Ada zombie berkumpul di jalan. Lin Fan mengerutkan kening. Aneh sekali. Aku sudah kehilangan jejak mereka sejak lama dalam perjalanan pulang.
Jangan-jangan para zombie sudah mulai berevolusi menjadi cerdas? Ketika Lin Fan dan kedua tetua melihat para zombie, mereka menyadari gerombolan itu dipimpin oleh sebuah truk pengiriman kecil. Sopirnya terus membunyikan klakson, menjaga kecepatan yang lambat dan konstan. Mengamati lewat kamera, kakek Zhou menduga sopir itu mencoba memancing para zombie menjauh, memberi kesempatan bagi penyintas lain untuk mencari persediaan. Lin Fan mengintip melalui celah di dinding dan melihatnya juga. 3 penyintas bersenjatakan tongkat baja dan perisai berlari ke toko-toko terdekat saat gerombolan itu teralihkan. Tapi kemudian kakek Zhou mengerutkan kening. Tunggu, truk itu baru saja berbalik. Para pencari persediaan membeku saat truk yang sama terlihat lagi. Baru saat itulah mereka menyadari sopir itu sengaja mengirim para zombie kembali ke arah mereka. Di dalam kabin, pria itu menyalakan sebatang rokok. Pikirannya melayang kembali ke hari di mana dunia berakhir. Ketika makanan habis, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko untuk keluar. Karena kurang pengalaman, dia terlihat oleh gerombolan zombie hampir seketika. Tepat ketika kematian tampak pasti, sebuah truk berhenti di sampingnya. 2 orang pria melompat keluar, satu dengan perisai, satu dengan pipa baja, menjatuhkan para zombie dengan efisiensi brutal. Dengan rasa terima kasih, dia memohon untuk bergabung dengan mereka. Mereka menolak, tapi ketika dia menyebut istri dan anaknya masih di rumah dan meminta makanan, mereka tiba-tiba tersenyum menyuruhnya membawa keluarganya. Mereka akan membawa mereka ke tempat aman. Dia benar-benar mengira telah bertemu orang baik, tapi ketika mereka melihat istrinya, mata mereka berubah. Mereka mengikatnya dan memperkosanya tepat di depannya. Dalam perjuangan terakhirnya, istrinya berhasil melepaskan diri dan melawan, namun akhirnya dilempar dari lantai 3 dan tewas seketika. Pria itu awalnya ingin bertarung sampai mati, tapi mereka telah menyandera putrinya yang berusia 8 tahun. Jika dia melawan, putrinya akan disiksa sampai mati. Dia telah menunggu lama untuk kesempatan memusnahkan para binatang ini. Dia menginjak pedal gas, bersumpah tidak akan pernah membiarkan binatang buas ini kembali hidup-hidup. Truk itu menabrak etalase toko, menghancurkan ketiga bajingan di dalamnya saat api dan asap membubung ke langit. Lin Fan melihat kejadian ini dan tidak bisa menahan diri untuk membuka gerbang komunitas, mengabaikan upaya tetua untuk menghentikannya saat dia bergegas keluar. Sementara itu, pria itu terjepit di kursi pengemudi oleh kantung udara yang mengembang sementara para zombie memanjat truk dan mengelilinginya. Lin Fan berteriak dingin pada gerombolan itu. Bisakah kalian berhenti membuat masalah di sekitar kompleks sinar mentari? Kami punya para tetua, ibu-ibu, dan seorang bayi di sini. Jangan membuat kekacauan. Para zombie berbalik menatapnya, sejenak bingung. Tapi beberapa saat kemudian, mereka terinspirasi lagi dan menerjangnya. Lin Fan menarik Frostmourne dan menjatuhkan lebih dari 10 zombie hanya dalam beberapa ayunan. Kedua lelaki tua yang mengawasi monitor itu berkeringat dingin. Mereka mulai percaya bahwa Xiao Fan mungkin benar-benar seorang prajurit super. Dengan kekuatan seperti ini, mungkin suatu hari nanti, pembangunan kembali peradaban akan dimulai di sini, di kota Huang, dan Xiao Fan mungkin akan menjadi pemantiknya. Setelah itu, pensiunan dokter militer Su Guifan memeriksa luka-luka pria itu dan menemukan itu hanya luka benturan. Jangan khawatir, kantung udara melindunginya. Darah ini hanya dari hidungnya. Lin Fan melihat kejalanan yang penuh asap di luar. Itu adalah kekacauan yang disebabkannya, jadi tentu saja dia harus membersihkannya. Ketiga lelaki tua itu menatapnya, merasa ada yang aneh, namun tidak bisa membantahnya. Segera, pria itu bangun terbatuk dan bertanya, apakah ini surga? Lin Fan menjawab, tidak, ini kompleks sinar mentari, rumah kami. Karena engkau sudah bangun, pergilah bersihkan jalanan nanti. Mayat-mayat itu akan mulai membusuk. Pria itu duduk, meringis dan memperkenalkan dirinya sebagai Chun Hee, mantan pekerja perbaikan jaringan. Terima kasih telah menyelamatkanku, tapi aku harus menyelamatkan putriku. Dia masih di markas mereka. Lin Fan menatapnya, berpikir dia membuat masalah lalu mencoba kabur, tidak berencana membersihkan jalan. Kemudian Lin Fan membuat keputusan yang mengejutkan Chun Hee. Kau bersihkan jalanannya. Beri aku alamatnya. Aku akan urus masalah ini. Aku akan menyelamatkan putrimu. Jangan khawatir. Tarifku murah. Dan begitu saja, Lin Fan setuju untuk membawa kembali gadis 8 tahun itu dengan biaya pengantaran 100 yuan. Namun saat keduanya berjalan di jalanan, Sue Xiao-Xiao melihat mereka lagi. Itu dia. Pria itu muncul sekali lagi, dan dia bahkan menggendong seorang gadis kecil yang kelihatannya baru berusia 8 atau 9 tahun. Lin Fan secara naluriah melihat ke atas dan melihat wanita itu bersembunyi di dalam toko kue. Dia berhenti berjalan dan melambai pada Sue Xiao-Xiao dengan ramah. Su Xiao-Xiao berkeringat dingin, bukan? Pria itu melihat ke arah sini, dan dia bahkan tersenyum dengan sangat menyeramkan. Dia segera menarik tirai hingga tertutup dan merunduk di bawah jendela. Binatang itu tidak menangkapku, tapi dia menangkap seorang gadis kecil, memikirkan apa yang mungkin akan dideritanya selanjutnya. Sialan kiamat ini. Kenapa sampah sepertinya bisa berkeliaran dengan bebas? Lin Fan menggaruk kepalanya.
Penyintas di dalam toko kue itu bertingkah aneh, mungkin trauma akibat kiamat dan mentalnya tidak stabil, tebaknya. Lupakan saja. Ting-ting, penyintas seperti itu dengan masalah mental itu berbahaya. Jauhi mereka di masa depan. Sementara itu, sebuah kendaraan off-road lewat dengan gerombolan zombie besar mengejar di belakang. Pria bertopi itu tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak, "Ya ampun, apa-apaan itu?" Pemimpin tim tegang mengira sesuatu yang serius telah terjadi, tetapi pria bertopi itu menunjuk ke persimpangan. Itu penyintas aneh yang kita temui tadi. Dia masih berkeliaran seolah-olah tempat ini miliknya, dan sekarang dia bahkan menggendong seorang gadis kecil. Orang ini terlalu berani. Pikiran pertama pemimpin itu adalah, dengan begitu banyak zombie di belakang mereka, jika para zombie itu melihat dia dan anak itu, mereka pasti akan mati. Dia dengan cepat menyuruh sopir, Mal tua, untuk membunyikan klakson untuk membantu menjauhkan zombie dari mereka. Tapi sebelum dia selesai berbicara, musik mainan tiba-tiba terdengar dari depan membuat semua orang di dalam mobil membeku. Lin Fan dan Tinting memegang mainan kaktus, jenis yang menggoyangkan tubuhnya dan bisa berbicara serta bernyanyi. Zombie yang bersembunyi di sudut-sudut terdekat, membeku sejenak mendengar suara itu, lalu mereka menyerbu ke arahnya seolah-olah telah melihat daging segar. Orang-orang di dalam mobil tercengang. Ya ampun, ketua, dia mendahului kita. Dia membantu memancing para zombie pergi. Pikiran pemimpin itu menjadi kosong. Kita celaka, benar-benar celaka. Sementara itu, kembali di markas gurun, para peneliti telah selesai menganalisis inti kristal dari otak zombie. Zat di dalamnya tidak seperti apapun yang dikenal oleh ilmu pengetahuan modern. Energinya sangat stabil. Lapisan pelindung luar kristal itu tampak seperti cangkang bening, hampir seperti kulit manusia tapi jauh lebih kuat. Profesor itu berpikir keras di pangkalan penelitian yang masih bertahan. Peralatan mereka sangat canggih, tapi meski begitu, mereka masih belum mengetahui tujuan kristal yang ditemukan di otak zombie. Dia lalu menyuruh peneliti untuk menghubungi pangkalan Istana Naga dan pangkalan Galaksi untuk menanyakan kemajuan mereka. Peneliti itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Baik pangkalan Istana Naga maupun pangkalan Galaksi tidak pernah menemukan kristal di dalam kepala zombie. Kesimpulan mereka sederhana, hanya berasumsi zombie memilikinya. Profesor itu hanya bisa menerima kenyataan ini. Mendengar ini, profesor tua itu menjadi semakin khawatir. Zombie benar-benar bisa berevolusi dan itu adalah berita buruk bagi manusia yang selamat. Jika mereka tidak segera menemukan tindakan balasan, umat manusia mungkin akan benar-benar menghadapi kepunahan. Sementara itu, di atap sebuah kompleks perumahan di kota Huang, seorang pria memegang kristal zombie dan berteriak, "Aku mendapatkannya." Seperti yang dikatakan novel, memang benar ada kristal di dalam kepala zombie. Untuk mendapatkan benda ini, aku menipu 7 rekan tim, hingga mati. Serap kristal ini menjadi lebih kuat. Aku akan membunuh lebih banyak zombie, menjadi lebih kuat lagi, dan menguasai kiamat. Pada saat itu, apa yang tidak bisa aku dapatkan? Kebangkitanku dimulai hari ini dengan fantasi yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia menelan kristal itu dalam sekali teguk. Biarkan kekuatan ini membentuk kembali tubuhku. Beri aku kekuatan super. Aku akan menjadi raja kiamat. Setiap hari ganti wanita selama setahun. Tapi beberapa saat kemudian, Jiang Hao sama sekali tidak merasakan perubahan pada tubuhnya. Apa? Bagaimana mungkin? Apa kristal ini tidak berguna? Ini tidak seperti yang diceritakan di novel. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam merobek perutnya. Dia mengira kristal itu akhirnya bereaksi. Sambil memegangi perutnya, dia berguling-guling di tanah, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Pikirannya dipenuhi dengan impian untuk menjadi lebih kuat, tetapi tak lama kemudian dia tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Baru saat itulah Jiang Hao menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Teror menyebar di wajahnya. Di dalam darah kental itu ada gumpalan daging, potongan organ dalam yang telah terkorosi dan terkoyak. Di tempat lain, Lin Fan melintasi beberapa lingkungan dengan seorang gadis kecil dan akhirnya membawanya kembali untuk bertemu dengan ayahnya. Pakaiannya masih berlumuran darah zombie. Tuan Tua Wang dengan cepat mengingatkan Chun He, efisiensi Xiao Fan luar biasa. Cepat bayar upahnya. Chen He tidak mengerti. Mengapa membayar dengan uang di kiamat, tapi dia tetap patuh mengeluarkan 100 yuan sebagai kompensasi. Lin Fan hanya tertawa. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu bayar, aku yang mengerjakan. Ini yang seharusnya aku lakukan. Chen Yi berdiri, terpaku. Awalnya, dia mengira mereka menggodanya, tapi Lin Fan benar-benar menerima uang itu dan Tuan Tua Wong bahkan sudah menyiapkan 100 yuan untuknya terlebih dahulu. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Tuan Tua Wong dan berbisik, apakah Xiao Fan? Agak tidak waras, tapi Tuan Tua Wong memarahinya. Apa yang salah dengannya? Membayar sesuatu adalah perilaku yang normal. Bahkan di kiamat, komunitas Sunshine kita melakukan hal seperti ini. Pikirkan baik-baik. Ini adalah suatu bentuk keteraturan. Dengan keteraturan, ada masa depan. Tuan Tua Zhou menambahkan, jujur saja, pada awalnya kami juga mengira otak Xiao Fan tidak berfungsi dengan baik, tapi sekarang berbeda. Ini adalah sebuah tingkatan berpikir. Mereka yang mengerti akan mengerti.
Chen He tiba-tiba merasa otaknya tidak cukup. Dia tidak bisa benar-benar mengerti apa yang dibicarakan kedua orang tua itu, tapi entah kenapa semuanya terasa sangat mendalam. Saat itu, menara lonceng di Jalan Xiangyang tiba-tiba berdentang pada tengah hari. Nenek Su memeriksa waktu, tepat jam 12 siang, dan menduga seseorang pasti sengaja memperbaiki jam itu untuk memancing zombie menjauh, menciptakan kesempatan bagi para penyintas untuk mengumpulkan perbekalan. Tuan Tua Zhou Aijuan menambahkan, siapapun yang melakukan itu adalah orang baik, menunjukkan bahwa bahkan dalam krisis masih ada harapan. Sementara orang-orang tua itu berbicara, gelombang zombie yang terpancing oleh lonceng sudah menyerbu ke arah menara jam. Orang-orang yang memperbaiki menara juga melihat gerombolan besar berkumpul. Mereka bersiap-siap untuk keluar dan mencari perbekalan di dekatnya. Pemimpin wanita itu memerintahkan, bergerak cepat, kita hanya punya waktu 2 menit. Ambil apa saja yang kalian bisa. Tetapi pada saat itu, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Pria bertopi itu berteriak panik. Nona bos, ada yang tidak beres. Sesuatu sedang terjadi. Di tengah gelombang zombie, seekor zombie yang luar biasa besar muncul. Zombie raksasa itu mengayunkan lengannya dengan santai, membuka jalan dengan kekuatan kasar. Makhluk itu melompat tinggi ke udara dan mendarat langsung di menara lonceng. Dengan raungan ganas, ia menghancurkan lonceng yang berbunyi hingga berkeping-keping. Semua orang membeku melihat pemandangan itu. Sialan, beberapa zombie benar-benar telah berevolusi menjadi cerdas. Pemimpin wanita itu bertanya-tanya apakah peradaban manusia benar-benar masih punya kesempatan untuk berlanjut. Sementara itu, di komunitas Sunshine, para orang tua memperhatikan lonceng berhenti sebelum selesai berdentang 12 kali, menduga sesuatu pasti telah terjadi. Tuan Tua Wong melirik Lin Fan. Cao Fan, kiamat ini berbahaya di mana-mana tapi harapan masih ada. Dan harapan selalu membutuhkan seseorang untuk menemukannya, seseorang untuk memimpin, seseorang untuk mengembangkannya sedikit agar orang lain bisa melihat atau menyentuhnya. Ada pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Jika tidak ada yang bertanggung jawab, masyarakat manusia akan lenyap suatu hari nanti. Satu orang saja lemah, tidak ada yang bisa melakukan segalanya sendirian. Itulah mengapa seorang pemimpin muncul, untuk memberikan dorongan lembut pada semua orang, menggabungkan kekuatan dan keyakinan menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Lin Fan mendengarkan dengan tatapan kosong. Aku tidak mengerti, apapun yang baru saja kau katakan. Ekspresi Tuan Tua Wong berubah. Dia ingat, logika Lin Fan berbeda. Dia perlu mengatakannya dengan cara yang dimengerti Lin Fan. Xiao Fan, bagaimana kalau begini? Ada agen properti di dekat sini. Karena engkau suka menghasilkan uang, ambillah pekerjaan paruh waktu, sebarkan brosur, dan tanyakan apakah ada penyintas yang mau pindah ke komunitas kita. Kau akan membantu orang lain dan mendapatkan biaya agensi. Mendengar pekerjaan paruh waktu dan menghasilkan uang, mata Lin Fan langsung berbinar. Dia berlari menuju gerbang. Tuan Tua Wong, aku akan melakukannya sekarang juga. Nenek Su khawatir ini menipunya, tetapi Tuan Tua Wong tidak setuju. Aku sudah bertahun-tahun di militer. Xiao Fan adalah orang terkuat yang pernah aku lihat. Begitu kuat, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Mungkin dia benar-benar harapan terakhir umat manusia. Setelah diberi petunjuk, Lin Fan mulai menjelajahi tanah terlantar di bawah bendera agen persewaan untuk mencari calon penghuni. Tapi setelah hanya beberapa jalan, sebuah mobil Audi melaju ke arahnya. Pria di dalamnya bertanya apakah dia ingin bekerja sama untuk bertahan hidup di kiamat. Lin Fan langsung menolak. Tidak perlu, aku sedang bekerja dan aku sudah punya tempat tinggal. Mendengar itu, pria itu menginjak gas tanpa ragu-ragu dan melaju kencang. Wanita di kursi penumpang merasa tidak nyaman. Kita benar-benar akan meninggalkannya? Suara mesin akan menarik gerombolan zombie yang besar. Lumen menghela napas. Kita hanya bisa membantu sesuai kemampuan kita. Dia sendiri yang menolak kita. Dan dari satu kalimat itu kurasa anak itu mungkin sedikit gila. Sementara itu gelombang besar zombie berlari ke arah Lin Fan dengan kecepatan lari 100 meter. Zombie-zombie biasa ini jelas telah berevolusi, tetapi statistik Lin Fan sudah melampaui apapun yang bisa diukur. Dengan satu tebasan, dia mencabik-cabik sekelompok besar zombie, anggota tubuh dan organ berhamburan di udara. Melihat zombie yang baru saja dia musnahkan, Lin Fan menghela napas. Akhirnya selesai. Zombie-zombie ini jelas lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Mereka berevolusi. Untungnya, dia punya sistem asisten kecilnya dan terus menjadi lebih kuat juga. Setelah menangani para zombie, Lin Fan mendongak secara naluriah. Dia melihat pesan SOS yang tertulis di jendela sebuah unit perumahan. Itu dari Yanini, seorang streamer tari berusia 19 tahun dengan penampilan papan atas dan sejuta pengikut. Sejak kiamat, dia bersembunyi di rumah dan bertahan hidup selama ini hanya karena dia makan sangat sedikit. Pada hari ketiga, dia mendengar ketukan dan suara-suara di luar. Dia ingin membuka pintu, tetapi melalui lubang intip dia melihat adik Liu Hong, Liu Bing. Liu Hong adalah agennya, dan Liu Bing adalah seorang penjudi tak berguna, yang selalu memandangnya dengan cara yang salah.
Sekarang di masa kiamat, jika Liu Bing ingin melakukan sesuatu padanya, Liu Hong pasti tidak akan menghentikannya dan bahkan mungkin akan membantunya. Jadi dia tidak pernah membuka pintu, tidak peduli bagaimana mereka membujuknya, tapi sekarang makanannya sudah habis. Dia benar-benar hampir mati kelaparan. Sementara itu, Liu Bing masih menggambarkan tubuhnya kepada kakaknya. Kaki itu, pinggang itu, lekuk pinggul itu, Kak, memikirkannya saja membuatku gila. Tapi pintu keamanan sialan itu terlalu kuat. Memaksanya terbuka, tidak berhasil. Liu Hong memarahinya, ini salahmu. Sudah kubilang jangan terlalu kentara sejak awal. Liu Bing terkikik, ini masa kiamat. Siapa yang masih perlu menyembunyikan sesuatu? Saat itu, terdengar langkah kaki di luar. Liu Bing berbisik, Kak, jangan bicara. Ada sesuatu yang bergerak di luar sana. Dia dengan hati-hati memeriksa situasi melalui lubang intip. Lin Fan mengetuk kamar 1705. Halo, apa ada orang di dalam? Yan ini belum pernah merasa seputus asa ini. Meringkuk di sudut, dia berteriak, pergi, jangan ganggu aku. Dia pikir itu Liu Bing lagi. Dia hancur bahkan berpikir untuk mengambil pisau dapur untuk mengakhiri hidupnya, tetapi dia tahu bajingan itu akan menodai mayatnya selagi masih hangat. Lin Fan mengetuk untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada suara dari dalam. Firasat buruk menghampirinya. Mungkin orang di dalam tidak bisa lagi berteriak minta tolong. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan pemikiran itu, Lin Fan menghancurkan pintu keamanan dengan satu pukulan. Di dalam, dia menemukan seorang wanita cantik memegang pisau kecil dengan tangan gemetar. Lin Fan menyuruhnya untuk tidak panik, tapi bagaimana mungkin dia tidak panik? Orang asing baru saja mendobrak pintunya di masa kiamat. Lin Fan mengenalinya. Kau streamer tarian ini. Benar? Aku pernah memberimu tip $100. Sebelum itu, aku selalu menonton gratis. Aku tidak pernah donasi. Tapi tarianmu sangat bagus. Yan ini menodongkan pisau ke lehernya dan berteriak, jangan mendekat. Jika engkau bergerak satu langkah saja, aku akan bunuh diri di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Dia pernah menonton film dari negara pulau dengan teman sekamarnya di asrama tentang seorang wanita yang ditangkap, disiksa setiap hari, dipermainkan setiap hari, dan akhirnya dilatih seperti anjing. Dulu dia berpikir film melebih-lebihkan, tapi sekarang dia percaya orang benar-benar bisa melakukan hal-hal mengerikan seperti itu. Lin Fan berkata dia tidak bermaksud jahat. Aku seorang agen perumahan. Aku sedang lewat, melihat pesan sos di jendelamu jadi aku datang untuk memeriksa. Mengenai pintu depan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak mendengar apa-apa di dalam dan mengira sesuatu terjadi padamu. Jadi aku harus melakukannya. Yan ini benar-benar tercengang. Agen, sos, sesuatu terjadi. Dan yang lebih penting, bisakah orang normal meninju pintu keamanan baja sampai hancur? Lin Fan mengangkat tangannya ke langit. Aku benar-benar hanya datang untuk memeriksa dan mempromosikan beberapa perumahan. Kondisi hidupmu sepertinya tidak bagus. Apa kau sudah berpikir untuk pindah ke tempat lain? Jika engkau tertarik, aku merekomendasikan komunitas Sunshine. Tempatnya tua, tapi di bawah pengelolaanku, tempatnya tenang, bersih, dan sangat aman. Para penghuninya adalah para ahli dari berbagai bidang, dokter, guru, veteran perang, pensiunan wanita pabrik militer, bahkan seorang tukang reparasi internet, ada gym luar ruangan lengkap di lantai bawah dan lahan pertanian yang kami kembangkan sendiri. Dan yang paling penting, harganya terjangkau. Setelah mendengar semua itu, kengerian Yan ini perlahan berubah menjadi keterkejutan. Melihat ekspresinya berubah, Lin Fan menjadi yakin. Dia mulai lengah dan perlahan menerimanya. Dia melangkah maju perlahan. Aku mengerti kamu takut. Gadis cantik sepertimu pasti sangat menderita dalam bencana ini, tapi dunia ini masih punya kebaikan. Kita harus bergerak menuju cahaya. Ayo, letakkan pisaunya. Lihatlah brosur ini. Mungkin ini bisa memberimu ide. Yan ini menatap brosur di tangannya. Rasanya konyol sekali. Dia pun bertanya, sebenarnya siapa kamu ini? Lin Fan tersenyum. Bukankah sudah kubilang? Namaku Lin Fan, agen perumahan dari agensi Skiffing. Aku berspesialisasi dalam menyewakan tempat. Jika kamu tidak puas dengan rumahmu saat ini, kamu bisa datang ke komunitas Sunshine. Bagaimana kalau kita duduk dan akan aku perkenalkan dengan baik. Lin Fan terus berpromosi, lihat denah ini, gedung 1, kamar 504, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 60 meter persegi, biaya sewanya sekitar 1.500 sebulan. Ada lift, aksesnya mudah. Tapi karena kamu seorang gadis dan streamer, kamu pasti punya banyak sekali pakaian. Jadi aku merekomendasikan gedung 2, unit 2, kamarnya lebih besar, pasti lebih cocok untukmu. Penyewa sebelumnya juga seorang gadis, masa sewanya berakhir beberapa hari yang lalu. Yan ini pun bertanya, apa kamu sakit jiwa atau semacamnya? Lin Fan langsung terlihat kesal. Aku baik-baik merekomendasikan tempat dan kamu malah menghinaku. Kalau tidak mau sewa, bilang saja. Aku akan pergi. Melihatnya bangkit untuk pergi, Yan ini cepat-cepat menahannya dan meminta maaf. Tunggu, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku minta maaf. Lin Fan menghela napas. Butuh mentalitas yang baik untuk menghasilkan uang.
Baiklah, aku terima permintaan maafmu. Tapi Yan ini masih bertanya, apa kamu selalu seperti ini? Maksudku, agak tidak normal seperti ini? Melihat ekspresi muramnya, dia buru-buru menjelaskan, tidak, bukan begitu maksudku. Aku hanya, sebelum dia selesai, Lin Fan memotongnya. Tidak normal? Bukankah itu kalian? Semua orang berpikir kiamat berarti tidak ada aturan, tapi justru mentalitas itulah yang membuat dunia lebih buruk. Di kiamat yang paling menakutkan bukanlah zombie, tapi manusia. Aku hanya hidup dengan aturan lama seperti sebelumnya karena aku punya kekuatan untuk melakukannya. Yan ini menatapnya lagi. Dia aneh, tapi perkataannya masuk akal. Apa dia berpura-pura konyol agar orang lain lengah? Terserahlah, tempat ini hancur. Tinggal di sini berarti mati. Aku harus pergi. Lin Fan tersenyum. Jadi, kamu mau menyewa tempat? Yan ini mengangguk cepat. Ya, aku akan sewa yang kamu bilang. Lin Fan melanjutkan, kalau begitu, kemasi barang-barangmu. Yan ini menatapnya. Lin Fan menjelaskan, kamu pindahan. Benar kan? Kamu perlu membawa barang-barangmu. Barang-barang penting, kartu bank, dan uang tunai jika ada. Apartemen itu 1.800 sebulan. Yan ini tertegun. Kak, aku hanya ingin keluar dari sini. Lihatlah, dia masih memikirkan uang sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia berpura-pura atau memang seperti ini. 10 menit kemudian, Lin Fan menatapnya bingung. Kamu sudah selesai berkemas? Hanya ini? Yan ini mengangguk dan mengingatkan Lin Fan bahwa ada orang yang selamat di lantai bawah dan mereka berbahaya. Dia takut mereka mungkin tidak bisa pergi. Lin Fan dengan tenang menuntunnya menuruni tangga. Jangan khawatir, aku sangat mampu. Yan ini memikirkannya. Yah, dia memang meninju pintu yang diperkuat, tapi saat mereka sampai di lantai berikutnya, pintu Liu Bing tiba-tiba terbuka. Dia memegang pisau dapur di tangannya. Yan ini, kamu pikir mau pergi kemana? Bocah, sebaiknya engkau serahkan wanita itu sekarang dan enyah dari sini, atau akan kubuat kau menyesal. Tapi Lin Fan tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, senyum kecil tersungging di sudut bibirnya. Maaf, aku biasanya tidak tersenyum, kecuali aku tidak bisa menahannya. Maaf bertanya, tapi bagaimana tepatnya kamu berencana membuatku menyesal? Detik berikutnya, Lin Fan bergerak dengan kecepatan luar biasa dan langsung merebut pisau dari tangannya. Liu Bing benar-benar tercengang, merasa semua yang ada di depannya tidak nyata. Dia hanya mengeluarkan pisau untuk menakuti pria itu agar meninggalkan wanita itu. Siapa sangka pisaunya akan direbut darinya dalam sekejap mata? Itu sama sekali tidak normal. Tapi bukannya menyerangnya, Lin Fan berkata pisau itu berbahaya dan bahkan mengancam seseorang tanpa menyebabkan cedera masih terhitung melanggar hukum keamanan publik. Nada yang benar dan serius ini membuat Liu Bing semakin bingung. Dia bahkan secara naluriah mengambil kembali pisau yang diserahkan Lin Fan kepadanya. Lin Fan mengingatkannya, pegang yang benar dan jangan lakukan hal bodoh lagi. Lagi pula, jika kamu benar-benar menyerangku, aku akan membela diri dan itu akan merepotkanmu. Liu Bing menatap pisau itu dengan linglung. Apa-apaan yang sedang terjadi, dia tidak bisa memahami semua ini. Yan ini awalnya ingin menghentikan Lin Fan mengembalikan pisau itu, tapi sudah terlambat. Dia berpikir tentang bagaimana sejak menjadi influencer, dia telah memperlakukan Liu Hong seperti saudara perempuan, memberinya uang, kesempatan, segalanya. Namun di kiamat, dia menjadi orang asing, bahkan membantu kakaknya untuk menghancurkannya. Lin Fan berbalik dan menyuruhnya mengikutinya. Ayo pergi. Tapi Liu Bing menatap Yan ini dengan mata serakah dan berteriak pada mereka, berhenti. Lin Fan meliriknya dari sudut matanya dan bertanya dengan dingin, ada lagi? Liu Bing maju beberapa langkah dengan pisau dapur, berpikir dia sudah lama menginginkan gadis ini dan tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Lin Fan, kamu membawanya karena kamu menginginkan tubuhnya. Benar kan? Lin Fan merasa karakternya dihina. Jaga bicaramu. Liu Bing menatap Yan ini dengan tatapan mesum yang menjijikkan. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Jika kamu tinggal di sini, hanya ada aku. Tapi jika kamu pergi bersamanya, siapa tahu berapa banyak pria yang akan kamu temui. Mungkin beberapa, mungkin puluhan, yang gemuk, yang pendek, yang jelek, bergiliran, sampai kamu lebih baik mati. Bisakah kamu membayangkannya? Ini adalah kiamat. Tidak ada hukum, tidak ada moral, tidak ada yang peduli padamu. Tinggal di sini adalah pilihan terbaikmu karena kamu hanya harus berurusan denganku. Kata-kata kotor itu terus menghantam pikiran Yan ini. Liu Bing, berhenti bermimpi. Aku lebih baik mati daripada tinggal. Setelah ditolak, mata Liu Bing memancarkan kegilaan. Dia menyalahkan segalanya pada Lin Fan. Jika tidak, Yan ini tidak akan pernah berani membantah. Pisaunya terambil pasti karena dia ceroboh. Tidak ada orang normal yang bisa bergerak secepat itu. Dengan hipnosis dirinya sendiri, ekspresinya menjadi semakin gila. Lalu dia mengayunkan pisau dapur yang berkilauan itu ke Lin Fan dengan kekuatan penuh. Wajah Yan ini menjadi pucat. Dia berteriak agar Lin Fan waspada. Adapun Liu Hong, dia mengira Yan ini sudah ketakutan setengah mati. Nanti, dia hanya perlu membantu kakaknya menahan pria itu. Tapi tak disangka, Liu Bing tiba-tiba pingsan dan terbang mundur, seolah ada sesuatu yang menghantamnya dengan keras.
Dia menabrak dinding, permukaannya retak seperti jaring laba-laba. Lin Fan perlahan menarik kaki kanannya dan menjelaskan dengan tenang, itu salahnya sendiri. Aku hanya membela diri. Yan ini menatap kaget. Pria ini sangat kuat. Dalam sekejap mata, Liu Bing selesai. Liu Hong tidak berani membuat masalah lagi dan bergegas memeriksa apakah kakaknya masih bernapas. Mereka turun beberapa lantai lagi, dan Yan ini melihat mayat-mayat zombie yang hancur di mana-mana. Kamu membunuh semua ini? Lin Fan berkata bahwa ketika dia tiba, para zombie berkeliaran dan menyerangnya. Jadi dia tidak punya pilihan selain membela diri. Yan ini ingin mencari tahu apa profesinya yang sebenarnya. Lin Fan menghela napas tak berdaya. Bukankah sudah kubilang, aku agen real estate dari agensi Xinfeng. Tentu saja, Yan ini tidak mempercayainya. Semuanya terasa seperti naskah drama pendek klise, pekerjaan biasa di permukaan, kekuatan tersembunyi di baliknya. Begitu mereka sampai di jalan, Yan ini terus bertanya, kamu selalu berjalan-jalan di luar seperti ini? Lin Fan berkata, ya, di kiamat, semuanya serba tidak nyaman. Aku perlu mencari uang untuk hidup. Jangan tertipu dengan urusan maklar. Aku juga seorang satpam. Aku membantu menjaga ketertiban lingkungan, dan Pak Tua Wang bahkan membayarku untuk itu. Dapat info kunci lagi, kamu seorang satpam? Jadi, apa kamu juga mengantar makanan, atau semacamnya? Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi terkadang aku membantu orang yang selamat dan mendapat sedikit uang tambahan. Yan ini sangat senang dengan apa yang dia pelajari. Cocok agen real estate, satpam, pesuruh. Profil Raja Naga yang sempurna yang menyamar dalam pekerjaan biasa. Aku benar-benar menemukan pendukung yang kuat. Aku beruntung sekali. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa, tapi Lin Fan menatapnya dengan aneh. Sayang sekali. Gadis yang begitu baik tapi ternyata benar-benar bodoh.